Kita awali dengan informasi yang pertama. Saudara, seorang warga Gampung Teruja, Kecamatan Sebajadi, Aceh Timur, Sulaiman Syah diduga menjadi korban penganiayaan oknum TNI hingga meninggal dunia pada 18 Mei 2024 lalu. Keluarga menganggap kematian korban tidak wajar sehingga mencari keadilan atas kasus itu dengan meminta pendampingan hukum ke LBH Banda Aceh. Salat Ibrahim, ayah Sulaiman Syah, korban dugaan penganiayaan oleh oknum TNI di Aceh Timur, mendatangi LBH Banda Aceh untuk meminta pendampingan hukum atas kematian anaknya yang dianggap tidak wajar agar dapat diusut tuntas. Sulaiman Syah menurut Salat meninggal setelah dianiaya bersama rekannya Zainuddin, setelah dicegat sekelompok orang yang diduga anggota TNI di Jembatan Lengkok, Dusun Cane, Desa Rampah, Serbajadi di Aceh Timur pada 18 Mei lalu sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Pengakuan Zainuddin yang selamat dari penganiayaan tersebut, mereka dicegat saat berboncengan dengan sepeda motor. Sulaiman Syah diyakini meninggal saat dibawa ke puskesmas setempat, sedangkan Zainuddin diserahkan ke Polres Aceh Timur karena dugaan kepemilikan ganja ditemukan saat kasus itu terjadi. Dugaan kasus tersebut mencuat diduga permasalahan narkoba. Salat meyakini anaknya tidak terlibat pada kasus narkoba tersebut, walaupun ada dugaan temuan barang bukti ganja saat itu. Belum diketahui apa motifnya, sehingga anaknya dianiaya hingga meninggal dunia. Pembunuhan lah anak saya itu terkaitnya. Saya minta keadilan seadil-adilnya pada yang berwajib. Pembunuhannya itu istilahnya itu perencanaan dan sudah dihadang di tengah jalan jam 1:30 berserta ada mobilnya di situ, ada oknum TNI-nya. Sudah ditunggu, Pak. Karena saya makanya tidak senang, saya minta menuntut keadilan seadil-adilnya. Cuman informasinya itu yang tahu ada Zainuddin, dia mengaku ada membawa sejenis narkoba. Anak saya entah diongkos, entah apa, nggak tahu saya itu. Setahu saya anak saya nggak pernah membawa itu narkoba. Saya menuntut, Pak, karena kematian anak saya ini mengenaskan, Pak. Tapi kalau nyawanya itu kita pun berpulang rahmatullah bersama. Tapi mengenaskannya saya tuntut, Pak, seadil-adilnya. Kematian itu pun dianggap tidak wajar. Salat kemudian melaporkan kasus tersebut ke Subdenpom Iskandar Muda setempat pada tanggal 20 Mei lalu. Menurutnya, 3 oknum anggota TNI yang terlibat pada kasus itu sudah menjadi tersangka. Muhammad Kodrat dari LBH Banda Aceh meminta kepada Detasemen Polisi Militer Iskandar Muda untuk transparan terhadap kasus tersebut. LBH melihat penganiayaan kepada korban sudah direncanakan. Karena sebelum kejadian, salah satu oknum TNI yang terlibat mengirimkan pesan kepada Zainuddin, rekan korban yang telah diamankan ke Polres Aceh Timur karena dugaan kepemilikan ganja. Kita hari ini sudah menerima kuasa sebagai kuasa hukumnya Pak Salat, keluarga korban. Nah, kita akan mengawal kasus ini agar penyelidikan bisa dijalankan secara independen dan apa dan bagaimana kronologis yang sebenarnya itu kami harap bisa dibuka ke publik, karena pihak keluarga juga masih bertanya-tanya nih, kenapa anaknya bisa dianiaya hingga meninggal dunia. Belum diketahui secara detail apa sih motifnya, tapi kita duga ini ada kaitannya dengan narkoba, dan yang kedua kita menduga sebagaimana pola jamak yang terjadi selama ini, biasanya penganiayaan itu terjadi karena ingin memeras pengakuan atau keterangan dari orang yang ditangkap. Ya, kita mungkin dalam waktu dekat ini akan menyurati pihak POM untuk meminta informasi sejauh mana penyelidikan yang sudah berjalan. Tapi informasi yang kita dapatkan saat ini sudah ada 10 anggota TNI yang diperiksa, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan terkait kasus ini kita yakin tersangkanya itu lebih dari 3 orang. Ya, jadi kita berharap penyelidikannya tidak berhenti di 3 orang, tapi setiap orang yang terlibat bisa diperiksa. Dan kalau memang terlibat bisa ditetapkan sebagai tersangka hingga berujung ke pengadilan. Kodrat menduga korban sengaja dicegat saat melewati Jembatan Lengkok pada 18 Mei lalu itu. Bukan karena kecelakaan atau saling kejar-mengejar. Juga ditemukan proyektil peluru di TKP. Meski 3 orang oknum TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kodrat meyakini masih ada tersangka lain dalam kasus ini. Kodrat berharap kasus tersebut diusut tuntas dan terbuka. Pihak Pomdam juga bisa menyelidiki secara independen karena keluarga korban menanti keadilan atas kematian keluarga mereka. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.